Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Wa inna Allaha Faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati Thumma ma dzakara razaqnakum. ar-rajula yutilu as-safara. Summa zakara rajulun safara. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara. Summa zakara rajula yutilus safara. Ash'atha akbara. As'a Yamudu yadayhi yamudu ila yadaihi sama. ilas sama. Ya Rabb ya Rabb. Ya Rabb ya Wa Rabb. mat'amuhu haram. Wa mat'amahu Wa khairan. mashrabuhu haram. Wa mashrabuhu Wa haram. malbasuhu haram. Wa Wa walbasuhu ghudhiya haram. bil haram. Wa ghudiya bil Fa anna haram. yustajabu lah. Fa anna Rawahu yustajabu Muslim. lah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 1015. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Apa yang dimaksud Allah itu thayyib? Ay munazzahun 'anil naqais wa muqaddasun 'anil afat wal 'uyub. Allah bebas dari segala kekurangan. Allah bersih dari segala kekurangan. Dan maha suci Allah dari segala cacat. Maksudnya Allah thayyib itu Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan, dan Allah suci dari segala kecacatan. Allah, karena Allah itu maha baik, maha sempurna, bebas dari segala kekurangan dan kecacatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak akan menerima sesuatu kecuali hanya yang baik-baik. Apapun dari amalan manusia, baik ucapan manusia, yang sampai kepada Allah hanya ucapan yang baik-baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kalimat atau kata-kata yang baik itu naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud kata-kata baik? Di antaranya zikir-zikir seperti ucapan la ilaha illallah. Ucapan-ucapan yang baik. Nah, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan pahala. Jadi kalau bahasa disebutkan Allah menerima, itu berarti Allah akan memberi balasan. Dan balasan Allah Subhanahu wa taala selalu lebih besar daripada amalan manusia. Makanya orang baca sholat 2 rakaat sebelum subuh, ringan apa enggak? Tapi dibalasnya oleh Allah lebih baik dunia dan bukan main balasan dari Allah. Syakirun, maha menerima yang sedikit dibalas dengan yang berlimpah-limpah. Dosa kita banyak, wudu, sholat taubat 2 rakaat, kita nangis, kita istighfar, bisa diampuni gak dosa kita? Bisa. Walaupun tinggi dosa kita itu membumbung setinggi gunung, langit, atau seperti buih di lautan. Asal kita datang kepada Allah, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa kita dan bertekad tidak akan melakukan lagi, lalu kita mengucapkan kalimat yang baik, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita itu. Juga Allah tidak akan menerima dari harta-harta yang dikeluarkan kecuali yang baik-baik.
Karena itu bersedekah dari barang yang haram tidak akan diterima oleh Allah. Allah. Maka sadarlah wahai orang-orang yang zalim, yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar, menipu orang yang bodoh yang tidak tahu, mencuri harta rakyat, melakukan kezaliman dengan cara riba. Nah, ini perbuat orang-orang ini, walaupun Anda ini banyak harta, lalu kalau Anda bersedekah dengan harta yang seperti itu, Anda tidak dapat pahala, tidak diterima oleh Allah, karena itu tidak baik. Bukan saja tidak diterima, bahkan perbuatan dia itu mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyuri sudah pasti dosa, sedekahnya tidak diterima, jadi tidak bisa. Padahal kalau kita sedekah pakai harta yang halal, perbuatan dosa kita itu bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan kita. Seperti Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, "Man anfaqa minal haram fi ta'atillah kana kaman tahhara tsauba bil baul." Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Az-Zawajir. Bahwasanya Abu Sufyan Ats-Tsauri berkata, siapa orang yang menggunakan hartanya yang haram di dalam ketaatan kepada Allah, harta haram buat bangun masjid, harta haram buat umroh, harta haram buat haji, harta haram buat santunan anak yatim, maka dia seperti membersihkan pakaian dengan air kencing. Bersihin pakaian dengan air kencing. Pakaiannya itu kalau dicuci pakai air kencing, tambah kotor apa jadi bersih? Tambah kotor. Nah, demikian. Ya, maka para ulama, bagaimana kalau misalnya ada harta orang lain yang ada di tangan kita, yang kita nggak tahu nih harta milik siapa? Maka ulama ada 3 pandangan. Yang pertama, disedekahkan. Nanti pahalanya milik orang yang punya harta itu. Misalnya kamu berutang dengan teman kamu, nggak ketemu lagi, nyarinya kemana udah nggak ketemu, saudaranya pun kita nggak tahu. Bagaimana cara kita bayarnya? Kita sedekahkan dengan nanti pahalanya menjadi milik si orang yang punya piutang. Menurut Imam Syafi'i, hendaknya harta itu ditahan, dijaga sampai dia ketemu siapa pemiliknya. Tapi ini bisa menyebabkan rusaknya harta itu kalau terlalu lama. Sedangkan merusak harta itu bagian dari dosa besar. Idha'atul mal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyia-nyiakan harta itu tidak boleh. Mubadzir itu temannya setan. Berlebih-lebihan itu hukumnya haram. Ini dirusak. Kemudian pendapat yang ketiga, nggak usah disedekahkan, nggak usah disimpan, dihancurkan. Nah, ini pendapat yang paling aneh. Mana yang paling tepat di antara 3 pendapat itu? Hendaknya kita sedekahkan biar nanti pemiliknya yang mendapat pahala. Tapi kalau soal hutang, misalnya si Zaid berhutang kepada Hasan 10 juta, lalu putus hubungan, gak ketemu lagi. Maka cara yang terbaik, Zaid ketika dia punya uang 10 juta, dia sedekahkan, pahalanya nanti yang dimaksud untuk membayar hutang, sehingga nanti pahalanya dimiliki oleh Hasan. Tapi kalau manakala suatu saat dia berjumpa dengan Hasan, tetap Zaid harus membayar hutangnya 10 juta tersebut yang disedekahkan kemarin, pahalanya menjadi pahalanya si Zaid. Itu yang paling bagus. Nah, apalagi dalam soal sedekah, jangan sampai kita mengeluarkan harta, memberi harta yang kita sendiri nggak suka. Kebiasaan orang itu biasanya memberi sesuatu kalau dia udah nggak suka. Dia ngasih kurma, kurmanya udah mau rusak. Ngasih makanan yang sudah mau basi.
Itu tidak bagus. Lain halnya kalau kita masak ternyata kebanyakan lalu kita bagi, nah, itu tidak masalah karena